Ketemu lagi dengan saya Mr. Brutu channel Johan Jua Banta Karina. Video singkat kali ini saya sedikit membahas atau menjawab pertanyaan dari saudara-saudara saya, khususnya marga Brutu, tentang penulisan nama marga yang ada 3 macam. Pertama, Brutu ditulis dengan menggunakan pakai E atau huruf E. Kemudian yang kedua, Brutu ditulis langsung BR tanpa E. Kemudian yang ketiga, ada yang menulis dengan menggunakan A, yaitu Barutu. Kenapa bisa ada perbedaan penulisan tersebut? Tentu ini terkait dengan orang tua tentunya. Kenapa orang tua? Karena di sekolah ada yang menuliskan menggunakan I, ada yang menuliskan menggunakan A, atau sama sekali tidak menggunakan E dan A, tapi langsung BR. Secara linguistik, penulisan marga selama ini kita gunakan adalah huruf Latin. Huruf Latin mengenal adanya E lemah dan E taling. Misalnya tempe, berarti itu ditulis E dengan E taling. Berutu, E-nya itu sebenarnya termasuk kategori E lemah. Kalau ditulis dalam tulisan pakpak, tentu berutu itu nanti ada namanya penggelat, sehingga langsung berutu. Jadi sejauh semua marga Brutu mengaku bermarga Brutu, tentu tidak ada masalah, karena semuanya berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kalau saya tidak terlalu mempersoalkan soal penulisan marga tersebut. Secara hukum tentu kalau dirubah kemudian tentu bermasalah, karena identitas itu dari lahir sampai kita dewasa harus sama. Artinya tidak bisa satu huruf pun hilang, walaupun ada jalan keluar. Misalnya kalau kita merasa terganggu dengan penulisan tersebut, tentu bisa diajukan juga ke pengadilan dengan hakim tunggal. Jadi kenapa saya tidak pernah memberikan komen perdebatan antara ketiga kelompok tersebut? Bukan karena saya menggunakan E lemah dalam penulisan marga di dalam semua identitas saya, tapi secara linguistik itu tadi, bahwa E dalam bahasa Indonesia sesuai dengan huruf Latin yang digunakan, ada namanya E lemah dan ada namanya E taling. Jadi kalau E taling itu huruf E-nya langsung E. Kalau E lemah itu berarti penulisannya E. Makanya saya menggunakan dalam identitas saya Brutu. Kemudian kenapa ada menggunakan Barutu? Tentu kita tahu umumnya yang menggunakan nama marganya Barutu adalah yang tinggal di luar Kabupaten Deli dan Kabupaten Papua Barat. Menurut pengamatan saya, maaf kalau saya salah, yang banyak menggunakan penulisan marga Barutu itu adalah yang berasal atau sudah lama tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya di Klaten. Kenapa bisa terjadi? Kita harus tahu
bahwa mereka itu selama ini tidak masuk dalam lingkup Kabupaten Dairi dan Kabupaten Papua Barat. Sehingga pengaruh bahasa Toba itu sangat kuat di sana. Dalam bahasa Toba kita tahu lemah itu jarang sekali digunakan. Tapi lebih banyak menggunakan kata ba, ma, dan lain sebagainya. Jadi pengaruh itu barangkali kenapa banyak juga marga Brutu menggunakan menuliskan nama marganya menjadi Barutu. Tapi tentu tidak persoalan itu selama mereka mengaku marga Brutu dan selama mereka mengaku berasal dari nenek moyang yang sama, dan yang paling penting selama mereka mengaku sebagai orang Papua. Itu pendapat saya tentang penulisan nama marga tersebut yang ada menulis Brutu, Barutu, atau Brutu tanpa lemah. Jadi sebenarnya itu yang menjadi banyak dipertentangkan, yang bagi saya itu tidak penting. Maaf kalau bagi yang lain sangat penting, tapi kalau merasa penting itu sebenarnya bisa dirubah melalui jalur hukum. Seperti saya katakan tadi, melalui keputusan pengadilan setempat. Yang menjadi masalah bagi saya sebenarnya adalah adanya marga Brutu mengganti marganya menjadi marga lain, khususnya tentang Sinaga, marga Sinaga. Bagi saya itu menjadi persoalan, karena Sinaga dan Brutu itu jelas berbeda. Sinaga jelas berasal dari Tapanuli Utara atau Toba. Brutu jelas berasal dari Pakpak. Itu yang menjadi persoalan bagi saya. Bukan berarti kita tidak bisa bersaudara dengan orang lain, bisa. Tapi tentu tidaklah mengorbankan nama nenek moyang yang sudah melekat bagi kita selama ini. Kemudian seenaknya kita ganti dengan marga yang lain. Khususnya marga Brutu banyak menjadi marga Sinaga. Perlu kita ketahui, sebenarnya aslinya marga Brutu itu bersaudara dengan marga Padang dan Solim. Jadi ada 3 bersaudara. Walaupun saat ini ketiga marga tersebut sudah banyak yang saling kawin mawin. Tapi kenapa bisa saling kawin mawin? Itu konon menurut ceritanya di Simsim atau di Papua Barat, marga yang tertua itu adalah ketiga marga tersebut, yaitu marga Padang, marga Brutu, dan marga Solim. Sehingga kemungkinannya 5 sampai 8 generasi yang lalu dibikin kemungkinan semacam di Papua itu ada namanya sang-sang tutur. Karena selama belum bisa saling kawin mawin dan belum ada marga-marga lain yang datang ke Papua Barat, tentu ketiga marga tersebut kesulitan untuk mencari jodoh. Sehingga kalau kita sekarang lihat di acara-acara umum, ada juga yang namanya songsang tutur. Apabila seseorang kawin misalnya dengan anak nambrunya, misalnya laki-laki dengan anak nambrunya, yang sebenarnya itu juga dilarang dalam adat. Memang itu tidak pasti, tapi kemungkinannya itu karena ada adat namanya songsang tutur. Kemudian bagaimana hubungan antara Sinaga dan Brutu? Maaf kalau saya terlalu lancang. Kalau saya melihat kemungkinan terbesar itu hanya Padan. Itu yang mungkin. Karena di dalam budaya Pakpak atau adat Pakpak ada namanya merpadan.
contoh konkret misalnya di Simsim, marga Manik Kecupa atau Manik Pergeteng-geteng Sengkut itu tidak bisa kawin dengan marga Munte Laem Bulan. Itu jelas. Kemudian antara marga Bancin dan Tumangger itu jelas juga perpadanan. Sehingga sampai sekarang saya belum pernah melihat ada yang kawin antara Manik Pergeteng-geteng Sengkut dengan Munte Laem Bulan. Mereka tidak berasal dari satu nenek moyang, tapi punya perpadanan, sehingga sampai sekarang tidak saling kawin-mawin. Jadi kemungkinannya hanya itu dulu. Walaupun saya sendiri tidak pernah dengar bahwa Brutu dengan Sinaga itu merpadan. Tapi kenapa menjadi persoalan? Misalnya kalau memang kita berpadan dengan mereka, saya pikir tidak ada persoalan juga, walaupun suku kita berbeda. Toh kita satu warga negara Indonesia dan tinggal lagi di daerah yang sama, yaitu di daerah Sumatera Utara. Jadi untuk menghindari pertikaian atau percekcokan, terutama di media sosial, saya pikir kalau kita sepakat marga Brutu, ya kita buat perpadanan resmi, nggak ada masalah juga. Karena kita ada namanya marga merpadan. Marga merpadan itu kan kalau dulu mungkin hanya satu suku, ya. Tapi bisa saja dengan antar marga dengan suku yang lain bisa dilakukan merpadan. Jadi biar tidak menjadi terus berkepanjangan dipersoalkan, terutama memang di media sosial, ya mari kita marga Brutu dan marga Sinaga, kita bikin suatu upacara sehingga kita merpadan. Karena saya sendiri mengalami, dulu saya nggak tahu dari kampung. Saya kuliah di Medan, dosen saya ada marga Sinaga, kemudian di luar perkuliahan resmi dia menyatakan bahwa saya itu sama dengan dia. Saya memang tahu informasi itu dari situ, dan mungkin banyak juga teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain yang tahunya setelah berada di kota. Jadi tidak ada salahnya, ya, kita bikin suatu upacara adat untuk meresmikan perpadanan tersebut kalau itu kita kehendaki dari pihak marga Brutu dan pihak marga Sinaga. Yang tidak saya setujui adalah memasukkan. Saya tidak setuju kalau marga Sinaga berasal dari marga Brutu atau marga Brutu berasal dari Sinaga, ya. Tapi saya tidak juga mengingkari kalau Sinaga misalnya mengaku keturunan si Raja Batak, silahkan. Tapi marga Brutu tidak ada mengenal namanya si Raja Batak, ya. Mungkin juga orang Papa umumnya juga tidak mengenal mitos si Raja Batak. Masing-masing marga di Papa itu punya mitos sendiri, ya. Saya tidak paham sekali tentang mitos, apalagi silsilah. Silsilah itu sebenarnya yang dilakukan selama ini kan itu satu versi penulis dari si Raja Batak, ya. Penulis itu memasukkan semua marga di Sumatera Utara, malah bukan hanya marga-marga Papa, juga marga Karo, marga Simalungun itu dimasukkan. Saya kayaknya kurang percaya dengan itu, karena apakah itu dilakukan secara ilmiah atau tidak itu menjadi persoalan lain. Jadi di sini video ini bukan maksud kami untuk kita tidak saling menghargai, ya, atau kita tidak saling solidaritas, karena kita semua sama, ya. Semua suku itu sama haknya di muka bumi ini. Jadi tidak ada yang membedakan. Dan dijamin
haknya dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Demikian kira-kira secara singkat tentang pendapat saya, sehingga adik-adik saya terutama yang sering langsung menghubungi saya, itulah jawaban saya sesungguhnya tentang bagaimana penulisan Marga Brutu, kemudian bagaimana hubungannya dengan Marga Sinaga. Kepada orang-orang tua yang lebih memahami, saya mohon maaf, karena saya sering dihubungi terutama oleh para pemuda, khususnya Marga Brutu. Jadi mohon maaf kalau ada pemuda-pemuda juga tidak sependapat dengan saya. Tentu boleh-boleh saja, itu hak saudara, tapi saya juga punya hak sendiri dan dengan memberikan pendapat, dan juga sebenarnya karena sering saya ditanya tentang itu. Demikian video kami kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Juah-juah Banta Karina. Oang.